Baik, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu, kita berjumpa lagi dalam program Bateman Podcast. Hari ini saya Andika dan juga kru hadir kembali menemani Anda. Nah, kalau di Bateman Podcast itu seperti yang sebelum-sebelumnya, kita membahas tema yang cukup umum lah seperti itu. Jika beberapa waktu lalu kami sudah membahas berkaitan dengan hal-hal yang tricky juga ya, seperti itu ya. Ada komunitas mobil, kemudian komunitas game, bahkan komunitas bola juga sempat masuk kemari. Nah, satu hal yang memang sejak dulu saya bersama tim ingin bahas secara rinci bersama dengan orang-orang yang kompeten di sini adalah masalah kesehatan. Nah, karena berhubung perubahan cuaca sekarang kan lumayan nih, perubahan cuaca lumayan. Terus kesadaran akan kesehatan ini juga sedang bisa dikatakan trennya naik, tapi sebenarnya literasi kesehatannya juga tidak mengimbangi seperti itu. Nah, untuk membahas hal itu maka kami bersama tim mengangkat sebuah topik menarik, yakni mengenai dilema gaya hidup sehat. Tapi kita akan fokus kepada permasalahan ini, ingin hidup sehat beneran atau hanya eksis sebagai sebuah gaya. Karena sekarang kalau kita melihat di media sosial, ya berselancar di Instagram, TikTok dan sebagainya, sudah banyak tuh influencer yang membagikan tips-tips kesehatan. Nah, banyak juga influencer yang menampilkan dirinya sedang menjalani hidup sehat seperti itu. Tapi dari dua sisi ya saya katakan tadi, itu gaya hidup sehat yang betulan atau hanya sebagai sebuah eksistensi di media sosial. Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan saya katakan dua abang saya yang hadir di sini. Yang pertama ada Dr. Ilham, beliau adalah dokter umum yang juga melaksanakan praktek serta kerjanya di Kota Palu Bang ya. Itu di Rumah Sakit Antapura Palu dan juga praktek sendiri. Praktek pribadi itu di daerah Tondo. Di daerah Tondo ya. Iya. Oke, terima kasih sudah hadir Dr. Ilham. Kemudian ada Bang Budi. Halo. Ya. Beliau adalah trainer di Fitter You Gym ya. Itu di gedung baru belakang PMU ya. Jadi untuk yang sudah pernah ke sana atau yang sering nongkrong, kan sekarang banyak nongkrong di sana Bang ya. Nongkrong di sana itu masuknya dari Masjid Raya boleh. Ya, Jalan Masjid Raya boleh masuk. Jadi di situ ada tempat dari Bang Budi sebagai trainer. Oke, kalau berbicara mengenai kesehatan ini kan saya katakan sebenarnya orang bisa menganggapnya sebagai suatu hal yang subjektif ya. Misalnya seperti ini, makan karbo yang banyak. Kalau kerjaannya banyak itu imbang lah seperti itu. Iya. Tapi untuk yang kurang bergerak maka makan karbonya harus kurang. Iya. Gambarannya seperti itu. Tapi saya ingin tahu dulu dari pandangan Dr. Ilham dulu nih. Sekarang ini tren mengenai kesadaran akan kesehatan di masyarakat kita kemudian disandingkan dengan gaya hidup sehat sekarang itu seperti apa sih? Menurut pandangan Dr. Ilham? Kalau pandangan saya sih untuk tren kesehatan yang maksudnya melek untuk kesehatan zaman sekarang itu kan sudah mulai ketahui. Bisa cari-cari dari info di media sosial, bisa mencari dari media-media digital lain lah. Jadi untuk kesadaran itu harusnya sudah mulai ada, sudah bisa digiatkan, ditingkatkan untuk saya harus mengubah pola hidup, harusnya seperti itu. Cuman ada beberapa yang memang kalau kelihatannya kalau dari media sosial ya betul seperti itu. Dia melakukan aktivitas, dia melakukan diet untuk makanan sehat sambil diposting, tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu. Masih ada yang namanya cheating-cheatingnya gitu lah gitu ya. Jadi menurut dokter hanya banyak yang sebatas konten ya, kalau yang di media sosial. Oke, tapi sebenarnya kalau berbicara mengenai gaya hidup sehat itu, Dok, sebelum nanti saya ke Bang Budi, sebenarnya gaya hidup sehat itu lebih ditonjolkan dari pola makannya, dari aktivitasnya, atau dari kegiatan olahraganya sebenarnya? Harusnya seimbang. Seimbangnya harus pola makannya harus betul-betul sesuai dan juga aktivitasnya juga sesuai. Jangan hanya semisal hanya makan nih, makannya dia atur, terus hanya melakukan aktivitas yang memang rutinitas, bukan memang aktivitas fisik yang
memang bisa untuk mengolah tubuh kayak begitu. Jadi kalau biasa orang-orang, oh iya saya makannya ini, makannya lumayan sehat lah, lumayan teratur dengan kalorinya sekian. Bisa dikatakan seperti sudah pesan catering yang sudah terukur untuk kalorinya. Itu kan ada juga. Tapi ternyata untuk aktivitas fisiknya ya sudah, dia hanya aktivitas di kantor dan itu dianggap sebagai rutinitas yang memang oh ya sudah cukup lah dengan yang makanan saya yang seperti ini, seperti itu. Itu sebenarnya kurang seimbang karena ya namanya aktivitas fisik sehari, aktivitas fisik berarti ya kita harus ada memang dihususkan. Ya ada tujuannya ke depannya, bukan hanya sekedar bisa dikatakan seperti naik turun tangga atau kita ada target untuk jalan selama berapa ribu langkah dalam sehari. Itu saja sih saya rasa kurang ini ya, kurang cukup seperti itu. Nah kalau sehari itu sebenarnya maksimal itu asupan kalori untuk orang dewasa berapa sih, Dok? Untuk asupan kalori untuk orang dewasa itu beda-beda. Jadi nantinya akan dilakukan pengukuran terlebih dahulu untuk berdasarkan dari berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya. Lalu bisa kita pastikan oh iya kebutuhan kalori itu sepersekian. Nah dari hasil data itu nantinya bisa ditarik kesimpulan oh iya kebutuhan kalorinya taruhlah 1.300 dalam sehari. Lalu kita bisa mengatur pola diet dari situ, dari defisitnya yang kita perlukan. Kayak gitu. Kalau misalnya 175 tingginya, kemudian berat badannya 75 juga nih, 75 kg. Itu kira-kira berapa sih, Dok? Hitungan kasar. Kalau untuk hitungan kasarnya sekitar 1.000, taruhlah 1.500-an lah ya. 1.500-an. Kayak begitu. Oke. Jadi kalau misalnya kelebihan dari 1.500-an itu nanti dampaknya apa? Akan jadi kelebihan lemak yang akan tertimbun nantinya. Kelebihan lemaknya. Oke. Tapi kalau dari aktivitas harian, Dok, misalnya olahraga, saya katakan olahraga, bebas lah. Ada yang memilih kardio, ada yang memilih angkat beban dan lain sebagainya. Itu seminggu paling banyak berapa kali sih? Paling sedikit lah berapa kali? Apanya ini tadi? Olahraganya. Olahraga fisiknya. Kalau untuk olahraga fisik tidak perlu yang berat-berat sebenarnya. Cukup aktivitas yang memang dikhususkan seperti taruhlah kita bisa jalan cepat atau di pagi hari seperti itu, atau memang bisa dirutinkan untuk seperti lari pagi mungkin. Sekitaran 30 menit sehari itu cukup sebenarnya. Jadi sudah dilakukan itu terus aktivitasnya ditambah dengan aktivitas harian, terus ditambah juga dengan pola makannya yang terukur sebenarnya. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya ke Bang Budi. Ini trainer nih. Ini yang paling sering ketemu dengan anak-anak gym sebenarnya. Kalau dari pandangannya Bang Budi sendiri, Bang, sekarang saya banyak lihat konten juga sebenarnya di media sosial. Orang nge-gym seperti dan sebagainya. Kalau dari pandangannya itu sebagai apa ya? Betul-betul ingin hidup sehat atau sebagai sebatas konten sebenarnya? Ya, sebenarnya ini pembahasan ini sedikit sensitif ya. Nggak apa-apa, yang jangan tersinggung biarkan aja nanti. Nggak apa-apa. Kan kita di sini berbicara mengenai realita demi kesehatan kita. Oke. Gimana? Jadi gini, apapun alasannya orang memulai untuk olahraga, sebenarnya itu baik. Yang penting bisa jadi lifestyle-nya di kemudian hari. Entah istilahnya orang sekarang FOMO ya. Orang lari, lari, orang tenis, gitu. Sebenarnya tidak ada masalah sih. Cuma yang jadi masalah di saat mereka ikut dengan olahraga kekinian itu, tapi badannya sebenarnya nggak siap memulai. Kita contoh, misalnya lari. Lihatlah orang lari 5 kilo, kayaknya wajar ini untuk badan orang, apalagi pemula, kayaknya 5 kilo ini jarak yang umum lah untuk semua orang rata-rata tempuh. Tapi begitu dia coba 5 kilo, ternyata 1 kilo sudah ngos-ngosan. Gak mampu ya? Iya, dia rasa tidak mampu, cuma karena sudah terlanjur mungkin sudah posting atau apa, harus 5 kilo. Tapi kan udah dipenggal-penggal itu, Bang. Videonya udah dipenggal-penggal, yang ngos-ngosannya gak dikelihatan. Iya, betul juga. Paksakan badan, ternyata yang terjadi malah cedera. Karena ototnya tidak siap. Gitu. Yang tadinya mungkin dia cuma aktivitas di kantor, gerak fisiknya mungkin cuma jalan naik turun tangga, tiba-tiba karena dia rasa dia pengen lari juga, pengen ikut juga olahraga, maksakan badannya, ternyata cedera. Dan cedera, kalau sudah cedera seperti itu, apalagi tidak ada
sebelumnya penguatan otot, itu akan bisa sering muncul. Misalnya dia sakitnya di betis, lari karena pemaksaan di hari-hari pertama dia olahraga lari itu. 2 bulan kemudian dia coba lari lagi, betisnya sakit lagi. Nah di sini sih sebenarnya yang kita agak khawatirkan sebagai seorang trainer. Takutnya mereka menyalahkan itu olahraganya. Saya tidak cocok untuk lari. Padahal gitu ya? Saya tidak cocok untuk lari. Saya tidak bisa untuk lari. Badanku memang tidak disiapkan untuk lari. Mungkin kalian aja. Saya tidak. Buktinya betisku sampai sekarang masih sakit. Seperti itu kan. Mereka bilangnya seperti itu. Padahal sebenarnya kan ototnya memang yang tidak siap. Tidak dilatih. Tidak pernah dilatih. Gitu. Jadi dia harus kembali lagi sebenarnya. Kembali ke penguatannya dulu. Terserah sebenarnya kalian mau ikut olahraga apa. Tenis atau apa. Cuma kembali ke basic. Kuatkan dulu ototnya. Oke, tapi gini, yang menarik begini Bang Budi. Saya pernah dengar istilah gini, ini mitos atau mungkin pernyataan banyak orang ya. Misalnya dia mulai latihan, saya contohkan seperti angkat beban atau lari tadi. Kemudian dia merasakan sakit, ada yang katakan begini, terusin saja. Memang itu awal-awalnya gitu loh. Ya, gitu. Betul. Itu betul nggak? Namanya DUMS. Namanya DUMS ya? Jadi kita ada robek mikro di otot yang kita latih dengan keras. Itu begitu kita istirahatkan dengan makan protein yang cukup, dia akan jadi lebih kuat. Tapi kan pengetahuan orang awam kan tidak sampai situ. Oh iya. Dia paksa terus latihan, tapi nutrisinya tidak dipenuhi. Ototnya dari recovery dengan baik, paksa lagi. Jadi yang tadinya cedera harusnya pulih dan jadi lebih kuat, cedera tidak pulih, tidak pulih, terus akhirnya malah terjadi penurunan kekuatan otot. Oh gitu ya? Iya, seperti itu. Ini kembali ke start awal lagi dia. Gitu. Malah dia sebenarnya jadinya minus. Turun terus, performanya turun terus karena keterbatasan pengetahuannya itu. Jadi sebenarnya ketika dia olahraga ada robekan mikro yang terjadi dan sebenarnya itu satu proses yang kemudian nanti ditutupi protein untuk pengembangan otot. Iya betul. Itu proses untuk badannya kita menjadi lebih kuat. Dia dikasih tahu, kamu disiksa nih, kamu harus lebih kuat. Tapi harus ada ininya dulu, masukkan proteinnya dulu. Baru recovery-nya itu akan terjadi. Ini sudah ikut olahraganya jalan, makanannya diabaikan, begadang. Oke, begadangnya lagi. Tapi kan banyak yang katakan begini, hidup sehat itu susah, hidup sehat itu ribet. Iya betul. Karena makanannya harus diatur dengan yang tanda kutip ya, yang mahal-mahal. Karena kan protein itu sumbernya banyak, misalnya daging merah ya. Kalau nanti bisa diluruskan sama Bang Ridho, daging merah, kemudian telur ya yang bisa dikatakan berkelas lah seperti itu. Anggapan itu seperti apa, Bang? Kalau kita mau jadi rujukan sebagai influencer, memang paling rata-rata mahal ya. Karena mereka sudah bikin yang enak lah, daging merah ada tuna, ada ayam, sudah di fillet atau apa. Padahal sebenarnya kalau mau cari protein itu banyak yang murah loh. Ada putih telur kalau beli di tukang roti, mereka kan pisahkan putih telurnya. Ya, mereka bungkus di satu plastik ukuran 1 kilo itu murah, harganya cuma 10.000. 1 kilo itu berarti sudah bisa dapat 100 gram protein dan itu murah sekali. Itu murah sekali. Itu hanya dari putih telur. Cuma dari putih telur. Kalau mau dicari murahnya ya. Apalagi kita sekarang hidup di Palu, buah murah, ikan murah. Ikan tuna di sini murah. Ikan kotombo murah juga dan itu semua tinggi protein. Cuma karena kita targetnya harus seperti influencer ini, makanya dada ayam. Jadi kayak kan sebenarnya kalau protein itu kan ada yang dari hewani dan juga nabati. Nabati ini bisa kita dapat misalnya dari tempe, tahu. Telur untuk orang vegan, vegetarian masih bisa pakai telur. Kalau ini kacang-kacangan ada edamame juga, bisa dari situ. Tempe sih paling oke. Paling oke ya. Untuk nabati. Tapi kan sekarang ada anggapan tempe itu ya makanan orang kelas bawah gitu gambarannya ya. Nanti bisa diluruskan lah sekaitan itu. Tapi saya ingin tahu kalau yang datang ke gymnya Bang Budi itu banyak kan yang memang ingin hidup sehat atau hanya ingin, mohon maaf ini, bentuk otot supaya kalau yang laki-laki tegap nih, yang perempuan langsing, keren seperti itu. Itu banyak kan yang mana Bang? Kebetulan di gym kami ini 80% itu perempuan.
80%? Oh, iya juga ya? Iya, soalnya kan karena konsepnya agak beda, jadi mereka lebih lebih privasi, makanya lebih banyak perempuan. Yang perempuan ini sebenarnya lebih problematik lah daripada laki-laki. Saya tidak akan tanya kamu dalam, tapi kata problematik ini harus diluruskan dulu sama Bang Budi. Sebelum nanti saya ke Dokter Ilham. Gimana? Kalau laki-laki sebenarnya simpel. Gym, badannya sudah jadi sedikit, itu mereka sudah lebih puas. Oh, senang ya, sudah senang ya? Sudah senang. Kalau perempuan itu harus lebih shaping, pinggangnya harus lebih kecil, pahanya harus lebih kecil, pantatnya harus lebih besar. Pokoknya lebih spesifik lah. Sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Cuma kembali lagi, kita harus lihat juga rasio tulangnya bagaimana, mendukung tidak dengan body goals yang dia pengen. Biasa datang, coach saya pengen badanku kayak gini nih. Dia kasih lihat ada contoh gambar ya? Iya, dia kasih lihat influencer yang dia follow. Pengen kayak begini, terus kita lihat tingginya saja sudah beda. Oh gitu ya, kayak barber ya. Datang ya bawa foto, bang bisa gunting gini enggak gitu ya. Bawa contoh. Tapi tadi kalau gunting rambut kan seinstan itu jadi gitu kan. Tapi sebenarnya ada sebenarnya detail yang harus lebih diperhatikan lagi. Iya betul. Dan itu sebenarnya tidak relevan lah untuk diri dia sendiri kan. Contohnya orang yang 160, perempuan 160 langsing. Dia mungkin tingginya cuma 150. Sedangkan dia pengen pinggang seperti si perempuan yang 160 ini. Untuk pinggang yang kecil itu sebenarnya itu berpengaruh sekali sama torso badannya dia. Makin panjang torsonya, batang badannya ini, dia akan makin lebih bisa kecil pinggangnya. Oh gitu ya. Sedangkan dia kan agak sedikit bantet kan ya. Oh iya. Jadi gitu. Masih pendek ya? Iya gitu. Lebih pendek maka jadi pinggangnya nggak bisa sekecil yang dia pengen gitu loh. Apalagi sudah melahirkan, gitu, lemak di perutnya, baru makannya juga belum bisa terlalu terkontrol. Nah gitu. Terus progresnya baru 3-4 bulan pengennya sudah spesifik. Itu juga yang bikin dia kayak patah semangat lah. Kayak merasa kayaknya memang saya ditakdirkan seperti ini kayak gitu. Banyak tuh bang yang artinya lari sejam gitu kan. Kemudian habis itu duduk makan gorengan 2 jam gitu kan. Terus ngeluh turun sekilo naik 5 kilo ya. Untung dia 4 kilo ya. Oke, Dokter Ilham, bagaimana kalau dari pandangan tadi sudah ada gambaran lah dari Bung Budi sendiri. Sekarang kalau orang menggambarkan sehat itu seperti wanita tadi, dia dari tubuh langsing, kemudian proporsional lah, saya katakan seperti itu. Memang gambaran kesehatan itu seperti itu ya kalau tampak dari luar? Itu tampakan dari luarnya. Iya. Kalau tampakan dari dalamnya sebenarnya berbeda. Jadi ada beberapa serangkaian ya saya sebutnya, serangkaian hasil pemeriksaan yang nantinya akan kita periksa dulu. Kita kita anamnesis, kita tanyakan dengan si pasien biasanya ya, dengan orang-orang yang memang ada tujuan seperti itu untuk menurunkan berat badan atau untuk terlihat lebih langsing. Lalu apakah ada bakat genetik kah yang memang sebelumnya memang ada dalam keluarganya, seperti kayak riwayat penyakit tekanan darah, riwayat diabetes mellitus, atau riwayat lain yang memang sebenarnya tidak akan terlihat secara tampilan fisik kayak begitu. Jadi bisa saja dia memang betul badannya atletis, badannya ideal, tapi ternyata ada riwayat tekanan darah tinggi yang memang harusnya itu yang lebih dikontrol kayak begitu. Karena yang saya perhatikan zaman sekarang justru orang-orang yang kalau tahu ada riwayat penyakitnya yang kemungkinan ini akan menjadi kronis, begitu diedukasi, bukannya periksa, tapi melarikan diri. Melarikan diri gimana maksudnya itu? Menghilang, tidak mau tahu penyakitnya, lebih baik tidak periksa. Itu jadi anggapan gini berarti dok ya. Saya mending tidak tahu deh, karena saya takut nanti kalau saya tahu saya malah jadi terbayang-bayang. Akan terpikirkan terus seperti itu. Jadi semisalnya ini biasanya pasien-pasien saya itu ada riwayat tekanan darah tinggi, usianya masih 35-an maksimal kayak gitu, yang paling muda ya. Lalu begitu dilakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis kan, untuk kalau kayak hipertensi itu harus 2 kali pengukuran, lewat dari 120 sekitar 140 lah, itu sudah bisa dikatakan hipertensi. Tapi nanti dibedakan dengan grade-grade-nya. Nah, begitu tahu ada riwayat tekanan darah tinggi, khawatir iya. Terus begitu diedukasi masalah penyakitnya dan juga apa dampaknya ke depannya, saya minta untuk kontrol bulan berikutnya.
sambil membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dikonsumsi seperti itu. Itu yang muda-muda sudah kena darah tinggi itu dari riwayatnya dia kebiasaannya atau dari pola makannya? Kalau ditanyakan untuk riwayatnya, yang pertama ya obes juga itu. Terus yang kedua mungkin ya berarti kalau obes berarti ada masalah dengan pola makannya. Terus yang kedua memang ada riwayat genetiknya dari keluarga yang memang ada riwayat tekanan darah tinggi. Tapi seharusnya kalau sudah ketemu dari awal harusnya bagus dong kayak begitu. Jangan jangan ditunggu, jangan dipupuk dulu ini hipertensinya. Nantinya takutnya akan merembet ke yang lain. Maksudnya bisa menjadi cikal bakal dari penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Tapi di usia muda artinya sudah mendapatkan tensi, sudah ada masalah kolesterol dan sebagainya. Sebenarnya itu juga tanda kutip cukup mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan iya, karena yang paling ditakutkan yang namanya sudden death. Tiba-tiba meninggal. Oh, sudden death ya. Seperti itu. Tiba-tiba meninggal. Oke. Tapi apakah artinya gini, Dok? Apakah orang yang badannya mohon maaf gemuk itu otomatis kolesterol atau kolesterol itu tidak memandang dari postur tubuh seseorang? Sebenarnya tidak memandang dari postur tubuh, tapi kemungkinan akan mengidap kolesterolnya itu akan lebih tinggi daripada orang-orang yang memang dengan yang punya badan yang kurus. Tapi bukan berarti yang kurus tidak ada porsinya ya untuk ada kolesterol seperti itu. Gitu ada porsinya sendiri juga. Karena biasanya pandangan di masyarakat kita kan selalu menganggap bahwa orang yang gemuk itulah obes nih, kolesterolnya tinggi nih. Padahal tahu-tahu yang dalam tanda kutip yang kurus, yang ini pun bisa saja kena seperti itu. Kemudian kalau dari diabetes sendiri selain turunan tadi, kebiasaan yang paling ini konsumsi gula atau seperti apa, Dok? Konsumsi gula itu yang paling utama. Karena zaman sekarang kan trennya untuk minuman dan juga makanan yang memang kadar glukosanya yang tidak bisa diukur lah, kayak begitu. Bisa konsumsi minuman yang manis-manis, yang berpemanis buatan itu lebih banyak. Kalau sambil aktivitas kayak kita atau sambil nongkrong, terus taruhlah pagi dia udah minum minuman yang manis. Terus jam makan siang makannya berlebihan. Terus tiba-tiba ngantuk tidur. Terus jam bangun terus nanti sebentar lagi ini kayaknya enak nih. Ngemil lagi. Ya, ngemil lagi. Minum yang manis-manis lagi sambil kerja kayak begitu. Itu kebutuhan kalorinya sudah berlebihan sekali dari minuman-minuman saja atau dari makanan-makanan yang dicemil-cemil saja, bukan dari makanan yang berat. Kayak begitu. Jadi akan meningkatkan untuk resiko diabetes, iya, kalau itu terus dilanjutkan terus-menerus. Apalagi memang sudah punya keluarga yang punya riwayat diabetes. Batas konsumsi gula harian untuk orang dewasa berapa gram ya? Kalau untuk batas konsumsinya itu sebanyak 2 sendok sih sebenarnya untuk gulanya kayak begitu. 2 sendok ya? Ya, sekitar hampir 20 gram ya? Kurang lebih. Iya, taruhlah sekitaran 20 gram. Tapi kalau orang yang ngopi 3 kali sehari, Dok, 1 cangkir itu kan bisa 2 sendok. Iya. Tapi kalau semisalnya gula pasirnya biasanya 2 sendok itu kan itu campurannya, maksudnya takarannya untuk orang orang tua yang memang sudah turun temurun lah kayak 2 sendok gula kayak begitu. Tapi sebenarnya kan banyak yang disediakan kayak gula-gula yang memang khusus memang rasanya manis tapi malah 0 kalori kayak begitu. Nah yang kayak itu tuh boleh. Oh gitu ya. Karena sejauh yang saya baca gula itu sama kalori kosong ya. Tanpa nutrisi dia hanya ada kalori ya di dalamnya seperti itu. Sehingga dianjurkan untuk dihindari. Karena banyak yang saya simak juga bahwa semua makanan yang kita konsumsi pun akan diubah menjadi gula ya. Betul. Sejauh yang kita tahu entah itu nasi. Dari nasi itu bisa dipecah akan jadi gula juga kayak begitu. Dari tepung-tepungan akan dipecah juga jadi gula juga. Nah, gulanya itu kalau gula yang memang gula ya, yang bentukannya gula ya memang akan seperti itu. Tapi kalau misalnya gulanya ya sudah banyak, sudah nasi juga, terus sudah minuman juga, ya pasti akan lebih banyak. Kalau dari Bang Budi sendiri, ketika ada yang datang, saya turunkan berat badan nih, Bang Budi misalnya. Sebenarnya saya pengen sambung sih, yang tadi Dokter Ilham bilang. Gimana? Sebelum saya yang disambung apa sih sebenarnya? Ini kebetulan yang adekku alami. Adekku perempuan umur 27. Bisa dibilang underweight. Iya. Beratnya cuma berapa ya? 44 kayaknya. Tingginya berapa?
tingginya 150. 150. Kurus lah. Proporsional ya. Kurus sih, sudah masuk kurus untuk kurus, dia. Ya. Kemarin malas olahraga. Oke. Terus dibilang, Budi latih saya dong. Kenapa? Kolesterolku 300. 300. Dok, 300 itu sudah warning ya? Tinggi sekali. Oh, tinggi. lalu gimana Bang? Jadi sekarang dia sudah mulai ini jaga makannya. Sebenarnya bukan jaga makan juga sih, karena dia kurus kan. Cuma mungkin dia manis-manisnya dia kurangi. Kayak kafe, kalau ke kafe dia paling cuma minum air putih, pesan makanan kayak gitu. Terus sekarang mulai rajin olahraga. Seperti dokter Ilham bilang tadi, tidak menentu orang yang punya badan besar itu lebih banyak penyakitnya daripada orang yang kurus. Karena zaman sekarang itu penyakit sudah ndak lihat umur, ndak lihat proporsi badan. Kita ndak bisa. Teman saya saja umur mulai 25 sudah kena jantung. Oh gitu. Iya. Saya pernah berbincang dengan salah satu dokter ahli jantung di sini. Memang banyak. Itu sudah ada yang pasang apa sih namanya cincin ya, Dok ya. Pasang cincin itu di umur 28, 24 tahun dan itu tanda kutip cukup miris juga. Bahkan di umur itu berarti kalau dari riwayat adiknya Bang Budi sendiri berarti dari pola makan ya. Iya, sepertinya pola makan dan tidurnya juga berantakan. Jam tidur ya. Iya, jam tidurnya berantakan. Seingat saya ada irama sirkadian ya di tubuh kita, Dok ya, betul ya. Iya, betul. Malam tidur, pagi beraktivitas dan sebagainya. Nah, saya kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Saya datang ke Bang Budi. Bang Budi, saya kelebihan berat badan nih. Nampaknya biar main futsal aja sudah nggak bisa lari, misalnya gitu. Yang pertama disarankan Bang Budi apa sih? Makannya? Makannya dulu diatur. Oke. Karena mau olahraga sekeras apapun, kalau makannya nggak direm, itu pasti kita kayak jalan di tempat aja. Oh gitu ya. Justru kalau kita bandingkan nih, ada dua orang, yang satu olahraga tidak jaga makan, yang satu tidak olahraga tapi jaga makan. Yang justru lebih cepat turun badan ini yang jaga makan tidak olahraga. Gitu. Tapi kalau untuk jaga kesehatan jantung itu sebenarnya lebih bagus kardio apa angkat beban? Kardio. Oh kardio ya. Cuma kalau misalnya kita nggak bisa kotak-kotakan yang mana yang lebih baik ya. Oke. Kalau bisa lakukan keduanya. Kalau punya waktu lebih. Kalau misalnya waktunya terbatas, ya sudah fokuskan di satu, tapi sempatkan untuk bikin lagi yang satu. Maksudnya kayak gini. Kita punya waktu cuma 1 jam dalam 3 hari dalam 1 minggu. Ya sudah latihan beban 40 menit, 20 menitnya kardio. Jalan aja di treadmill. Kayak gitu. Iya. Tetap harus dilakukan berduaan. Karena apapun yang kita lakukan, kita butuh tenaga untuk aktivitas dan kita butuh fisiknya juga untuk menyelesaikan aktivitasnya kita. Oke, seperti itu ya. Oke, saya ingin tahu. Saya pernah dengar begini. Untuk yang ingin fat loss, itu dianjurkan jalan kaki dibandingkan dia jogging atau lari ya. Karena kalau orang lari itu kan ada pembakaran yang luar biasa, utamanya untuk otot. Jika ia tidak barengi dengan angkat beban, nanti ada pengurangan massa ototnya seperti itu. Itu benar tidak, Bang? Yang bikin jalan kaki kenapa lebih powerful sebenarnya karena dia mainnya itu di zona 2. Kalau teman-teman lari pasti tahu ya, zona. Jadi heart rate-nya kita itu, detak jantungnya kita itu per menitnya itu bisa dikalkulasi persenannya berapa. Ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 sampai zona 5. Kenapa jalan kaki lebih powerful untuk bakar lemak? Karena dia mainnya itu di zona 1, zona 2. Tapi bukan berarti jalan kaki lebih efektif. Karena kembali lagi ke kondisi fisik orang masing-masing. Ya. Karena orang kalau yang punya kapasitas kardio sangat bagus, mereka jalan itu nggak bisa sampai di zona 1. Mereka harus jogging. Gitu ya. Jadi kembali lagi. Jadi kalau teman-teman pakai jam tangan ya memang khusus lari, bisa dilihat. Kalau misalnya jalan sudah bisa dapat di zona 1, zona 2, jalan dulu berarti. Tapi seiring waktu pasti kemampuan kardionya akan meningkat. Jalan yang tadinya cuma jalan, ternyata bisa dapat zona 2, begitu dia jalan 3 bulan, dia harus lari untuk bisa dapat zona 2. Nah itu sebenarnya lebih bagus lagi. Satu lagi sebelum nanti ada challenge untuk Dr. Ilham dan juga untuk Bang Budi. Dianjurkan, seperti itu ya, dianjurkan untuk melakukan olahraga angkat beban untuk memperpanjang umur. Kata orang seperti itu. Utamanya di usia 30 tahun karena setiap tahun itu akan ada pengurangan massa otot. Seperti itu. Betul nggak? Betul. Katabolik namanya. Katabolik namanya. Jadi ada pengurangan. Bukan pengurangan sih. Memang seperti itu kita punya tubuh untuk bekerja. Setiap tahun, makin kita tua pasti akan ada penurunan. Latihan beban itu memperlambat proses itu.
Oh iya. Terus metabolismenya kita juga bisa ditahan tetap sama di level yang sama kalau kita latihan beban. Bahkan bisa ditingkatkan kalau memang kita latihannya terprogram. Seperti itu. Yang tadinya misalnya badannya cuma bisa bakar kalori 2000. Tapi begitu dia angkat beban yang dia angkat makin lama makin naik, makin berat, itu bisa naik di 2200. Artinya walaupun dia makan dengan porsi yang sama sepanjang tahun, dia tetap akan bisa lebih langsing. Dibandingkan dengan orang makan tiap tahun seperti itu saja porsinya, tapi naik terus badannya. Oke. Berarti artinya di sini yang terpenting itu otot ya? Iya. Otot ya, karena tempat penyimpanan gula, lemak dan sebagainya, itu berarti otot harus dilatih. Semua sih, kita nggak bisa cuma fokuskan ke otot aja, jantung juga penting. Baik, seperti itu. Oke, ini di akhir saya ada beberapa pertanyaan, dalam tanda kutip sebenarnya mitos. Nanti harus dijawab benar atau salah dari dokter dan juga dari Bang Budi. Alasannya apa gitu ya? Boleh ya? Ini di akhir kita. Oke, saya ke Dokter Ilham dulu. Dokter Ilham, ada satu mitos berkaitan dengan, ini sebenarnya dari wanita. Saya tanda kutip tadi problematik ya. Seperti yang disampaikan Bang Budi tadi. Juga problematik, ada mitos-mitos makan ini takut, minum ini takut. Nah, ada mitos minum air es itu bikin gemuk. Seperti itu. Dokter Ilham itu benar atau tidak? Kalau untuk minum air putih enggak. Tidak bikin, minum air es ya? Ya, minum air es. Tidak bikin gemuk. Oh, tidak bikin gemuk? Enggak. Bikin gemuk sih kalau dengan gorengan. Kalau air putih itu enggak. Air putih sendiri itu isinya tidak ada kalorinya sama sekali. Iya. Banyak orang bilang ya jangan minum air putih. Air putihnya maksudnya yang es. Karena air putih itu apalagi air putihnya itu nanti bisa bikin lemak-lemaknya nanti tidak bisa keluar karena itu yang saya dengar ya, yang tidak bisa bikin keluar karena lemak-lemaknya justru membeku. Jadi suhu inti di dalam tubuh itu lebih panas dari suhu yang ada di luar ini. Oh, jadi kalau kita minum air es itu ketika masuk kembali normal ya, Dok? Akan mengikuti suhu tubuh. Oh, kayak begitu. Jadi tidak terpengaruh sebenarnya. Mau minum air es sebanyak apapun ya tidak mungkin juga sebanyak-banyaknya ya. Itu tidak akan bikin gemuk. Mungkin akan naik berat badannya, tapi penyebabnya ya karena kebanyakan minum air. Gitu. Jadi ada yang beberapa orang pasti ya akan kencing-kencing, setelah itu buang air kecilnya yang pasti akan meningkat. Jadi tidak akan masalah. Tidak akan masalah seperti itu ya, karena terlepas dari saya pernah dengar banyak di gym itu biasanya jangan banyak minum air es ya, nanti perutnya buncit gitu ya. Untuk orang yang ingin six pack seperti itu. Oke, untuk Bang Budi. Budi, ketika orang olahraga, keringat banyak itu sama dengan lemak banyak yang terbakar, itu betul atau tidak? Enggak. Kenapa? Itu beda-beda. Jadi fungsi keringat itu sebenarnya untuk menurunkan suhu badan. Salah satu fungsinya. Oke. Jadi untuk orang yang gampang naik suhu badan itu pasti akan lebih gampang berkeringat dibanding gitu. Orang yang mungkin gitu. Jadi sedangkan untuk pembakaran lemak itu sebenarnya terjadi bukan lewat dari keringat, tapi dari oksigen, nafas kita. Oh gitu ya. Nafasnya terbuangnya itu dari nafas. Jadi sudah ada yang di gini ini sudah sampai banjir itu lemaknya banyak kebakaran, itu nggak betul ya? Enggak, itu cuma mengurangi kadar air di badan. Gitu. Jadi apalagi kalau misalnya orang yang sebelumnya banyak makan natrium, garam-garam gitu, keringatnya itu nanti begitu kering di baju putih-putih. Oh, itu tandanya ya? Iya, itu salah satu tandanya. Oh, gitu. Berarti gymnya lebih bagus pakai baju hitam berarti itu ya? Supaya ketahuan ya, kandungan natrium itu banyak lah di dadanya. Oke. Terus salah satu mitos yang paling banyak orang bilang garam bikin gemuk, sebenarnya enggak. Garam itu cuma menahan air di badan. Makanya kita susah turun. Salah satunya minum air saja sering-sering, terus olahraga, begitu berkeringat nanti dia keluar sendiri kok. Normal lagi. Tapi tinggi garam kan bisa memicu tensi juga lagi, Dok ya. Oke. Dok, satu lagi, Dok. Makan malam bisa bikin gemuk, Dok? Mitos atau benar itu? Jadi ada waktunya sebenarnya, bukan salah makannya, waktunya yang salah. Kalau makannya berdekatan dengan waktu istirahat, itu pasti akan meningkatkan maksudnya membuat gemuk badan. Karena kita cenderung untuk tidak menggunakan tenaga lagi, begitu. Di samping sebenarnya makan malamnya apa dulu yang harus dikontrol. Jadi pada saat makan malam itu sebenarnya kita sudah tidak makan makanan yang memang akan susah untuk dicerna sama tubuh, karena nanti setelah makan malamnya pasti kita akan tidur. Jadi kalau semisalnya kita tidurnya dekat dengan waktunya, taruhlah semisalnya sejam setelah makan, itu bisa berpotensi untuk meningkatkan dari berat badannya. Tapi kalau makan malamnya sendiri itu kan kita sudah diatur untuk dalam sehari itu makannya 3 kali dalam sehari.
waktu istirahatnya yang memang juga harus berjauhan dengan waktu makannya. Taruhlah makan sekitaran jam 7. Berarti 2 jam setelah habis makan itu waktunya untuk istirahat. Jadi kalau sekitaran jam 7, 8, 9 itu sudah boleh untuk siap-siap untuk istirahat. Ya. Dan itu berarti tidak bikin gemuk, Dok, ya? Tidak bikin gemuk. Iya. Soalnya ada yang mengatakan saya susah tidur kalau lapar. Jadi nggak bisa tidur nanti, jadi lebih susah. Tapi kalau gitu makan saya takut gemuk, wah jadi dilema nih. Oke. Bang Budi, sit up setiap hari itu bisa bikin perut six pack, betul tidak? Kalau ini saya nih mitos-mitos yang saya kumpulkan di beberapa komentar sebenarnya di media sosial, gimana itu? Ini jawabnya tergantung ya. Kalau misalnya dia latihan sit up itu bisa mengecilkan, tapi kembali lagi makannya harus defisit kalori gitu. Berarti... Cuma dari penelitian yang baru-baru ini memang akan ada pengurangan lingkar pinggang, tapi itu terjadi karena ototnya mengencang gitu. Cuma tapi selama kalau misalnya lemaknya masih banyak di pinggang, ya sudah six pack-nya udah kelihatan. Gitu six pack-nya di dalam, cuma tertutup lemak. Gitu ya. Tapi betul ya, misalnya kalau perempuan itu kelebihan lemak larinya ke paha, dan laki-laki kelebihan lemak larinya ke perut. Ini lebih tergantung sistem reproduksi. Jadi kalau perempuan memang kebanyakan di panggul, ada juga di pinggang sini, dada juga karena payudara wanita itu sebenarnya gumpalan lemak. Jadi kalau misalnya mereka bilang saya latihan dada biar besar dada itu mitos. Gitu ya. Berarti kalau perempuan gemuk tiba-tiba gini, betul ya, besarnya di sini ya gitu. Gitu. Terus kalau laki-laki kenapa larinya ke perut? Karena laki-laki itu gampang stres. Hormon kortisolnya keluar, begitu hormon kortisolnya keluar, itu memicu penumpukan lemak di bagian perut. Karena laki-laki memang lebih gampang penumpukan lemaknya di perut. Kalau begitu. Ini bisa nanti saya potong dan saya tampilkan untuk seluruh teman-teman yang ada di sini. Terutama perutnya sudah mulai membuncit ya. Terakhir, Dok, semakin banyak minum vitamin, semakin sehat? Tidak juga. Kenapa? Dalam sehari kita sudah makan. Kandungan di dalam makanannya itu sudah ada mikronutrien, sudah ada kandungan vitamin-vitamin juga. Sebenarnya multivitamin itu hanya untuk penambahan. Kalau misalnya kita kurang untuk ke dalam makanannya kita lagi masalah lagi ada gangguan makan maksudnya. Terus kita boleh tambahkan untuk multivitamin atau vitamin tertentu untuk kondisi-kondisi itu. Jadi misalnya kalau kita memang lagi dalam kondisi sakit, biasanya dokter resepkan juga untuk multivitaminnya. Biasanya sih sesuai dengan apakah makannya bagus, apakah makannya tidak bagus. Kalau makannya tidak bagus atau cenderung tidak makan, berarti akan ada mikronutrien yang tidak terpenuhi sama tubuh. Jadinya masuklah si multivitamin itu untuk menambah kekurangan itu. Jadi sebenarnya maksudnya nutrisi yang masuk di dalam badan itu sebaik-baiknya itu ya tetap makanan itu sendiri. Yang alami ya berarti, Dok, yang alami ya. Berarti vitamin yang kita konsumsi baik itu suplemen dan sebagainya itu sebagai pendukung saja, Dok, ya. Betul, dan kalau kelebihan akan dibuang lagi. Rugi dong kalau gitu berarti. Terakhir untuk Bang Budi. Saya ke perempuan lagi nih, jangan tersinggung ya. Nanti untuk yang perempuan mendengar, latihan angkat beban bisa membuat perempuan jadi kekar seperti laki-laki. Untuk membangun otot itu sebenarnya ada salah satu hormon yang paling berperan penting, namanya hormon testosteron. Nah, untuk membandingkan hormon testosteron laki-laki dan perempuan itu, laki-laki 10, perempuan 1. Laki-laki 10, perempuan 1. Iya. Jadi bayangkan laki-laki dan perempuan sama latihannya, dia berotot, laki-laki berotot 3 bulan dengan sama beban seberat itu, perempuan angkat seberat itu butuh 30 bulan untuk bisa seotot laki-laki. Perbandingan gitu? Iya gitu. Jadi itu susah untuk perempuan mau bangun otot itu susah. Laki-laki pun berotot susah. Udah gampang. Kita mau jalan-jalan di mana paling cuma dari 10 cuma 1 laki-laki yang berotot. Apalagi perempuan walaupun dorong mau angkat bagaimanapun pasti tidak bisa sebesar laki-laki kecuali ada faktor yang lain. Gitu. Kita tahu lah faktornya kan. Karena orang gambarannya begini Bang Budi. Karena orang gambarannya ketika orang masuk gym itu
yang tujuan pasti yang ingin dia sampai hanya pembentukan otot. Padahal sebenarnya yang terpenting di situ kan kesehatan ya. Ya betul, itu yang paling penting. Ya, jadi orang maksudnya kalau orang ke gym itu kan hanya untuk bentuk otot. Saya sehat nggak perlu ke gym gitu. Padahal itu juga salah satu langkah penting untuk dilakukan. Oke, terima kasih Dr. Ilham. Terima kasih Bang Budi. Nanti kita bisa bincang-bincang lebih panjang lagi ya. Bisa melalui dialog interaktif ya, atau di podcast berikutnya kita bahas satu hal yang berbeda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kali dan pemirsa YouTube RRI Palu, sampai di sini teman podcast sekaitan dengan dilema hidup sehat. Tadi sudah ada banyak hal yang disampaikan oleh Dr. Ilham dan juga Bang Budi Sering Indiri selaku trainer di salah satu gym Kota Palu. Jadi semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa kembali dan selamat sore.